Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang agung dan menjadi peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengadakan perjalanan sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian naik ke atas langit menuju ke Sidratul Muntaha. Dan ini juga sebagai tonggak awal mula Rasulullah menerima wahyu perintah ibadah sholat. Saat itu Nabi ditemani oleh malaikat Jibril mengadakan perjalanan ke atas langit. Perjalanan mulia itu dilakukan beliau dengan mengendarai seekor hewan bersayap bernama buraq. Ia memiliki ukuran yang besar, bertubuh panjang, serta tubuhnya berwarna putih, dan setiap satu langkahnya dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan waktu relatif cepat, sekejap mata memandang. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dari sinilah Rasulullah SAW dapat melihat siapa saja para penghuni langit di Sidratul Muntaha, mulai dari langit pertama hingga sampai langit ketujuh, yang kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Dan berikut ini beberapa para penghuni langit, mulai dari langit pertama hingga sampai langit ketujuh, berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis. Langit pertama. Di langit pertama ini, Rasulullah SAW bertemu dengan wali Allah sekaligus sebagai manusia pertama di bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan di pertemuan ini pun Nabi Adam alaihissalam memberkahi Rasulullah dengan doa agar setiap urusan yang dialami oleh Nabi selalu diberi kebaikan. Setelah beliau berdua saling menyapa dan mengucapkan salam, kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya ke langit kedua. Langit kedua. Pada langit kedua ini pun Rasulullah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka pun saling bertegur sapa dan mengucapkan salam. Kemudian kedua nabi ini membekali Rasulullah dengan doa kebaikan. Setelah itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Langit ketiga. Dan di langit ketiga ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan yang pernah ada di bumi. Mereka pun saling bertegur sapa serta mengucapkan salam. Tidak hanya doa kebaikan saja yang diberikan oleh Nabi Yusuf kepada beliau, Nabi Yusuf pun juga memberikan setengah ketampanannya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah pun terus melanjutkan perjalanannya menuju ke langit keempat. Langit keempat. Kemudian di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Diketahui bahwa Nabi Idris alaihissalam pernah berdakwah di Mesir pada Bani Qabil dan Memphis, dan beliau juga adalah manusia pertama yang mengetahui tulisan. Lalu kemudian mereka pun saling bertegur sapa, dan Nabi Idris pun memberikan doa kepada Rasulullah SAW agar semua yang dikerjakan oleh beliau selalu diberi kebaikan. Langit kelima. Selanjutnya di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Diceritakan bahwa Nabi Harun alaihissalam dahulu adalah pendamping dari Nabi Musa alaihissalam dalam upaya melepas Bani Israel dari cengkraman tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai orang yang pintar bicara serta pandai dalam meyakinkan orang. Dan ketika bertemu Rasulullah SAW, Nabi Harun pun juga mendoakan beliau agar apa yang beliau kerjakan selalu mendapatkan kebaikan. Langit keenam.
Dan sesudah berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam di langit kelima, disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikenal sebagai Nabi para Bani Israel yang membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun serta membimbing mereka di jalan ilahi. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengannya, mereka sama-sama saling mengucapkan salam seperti dua teman akrab. Dan sebelum Rasulullah terbang melanjutkan perjalanannya, Nabi Musa pun turut memberikan doa kebaikan kepada beliau. Langit ketujuh. Dan sampailah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit terakhir, yakni langit ketujuh. Di sanalah beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal sebagai ayah dari beberapa para nabi. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkan beberapa pesan kepada beliau serta mendoakan kebaikan pada setiap langkah dakwah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun diajak pergi ke Sidratul Muntaha oleh malaikat Jibril sampai akhirnya bertemu dengan Allah sebagai sinyal perjalanan terakhir dari Isra dan Mi'raj. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah wahyu sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Hingga sampailah tiba akhir dari perjalanan, Rasulullah ditemani malaikat Jibril kembali ke bumi.